Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Smart, kembali lagi di Smart 81 Channel, pusat informasi dan tutorial. Di video kali ini kita akan membahas tentang kategori dan persyaratan pelamar P3K tahap 3 tahun 2022. Informasi ini berdasarkan Permen PAN RB nomor 20 yang baru saja terbit. Jadi bagi Sobat Smart yang ingin mencoba melamar pada program P3K tahap 3 tahun 2022, silahkan tonton video ini sampai selesai. Pada bab 2 Permen PAN RB yang baru saja terbit yang membahas tentang kategori dan persyaratan pelamar, pasal 4 disebutkan bahwa pelamar yang dapat melamar sebagai P3K JF guru pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas kategori A. Pelamar prioritas dan B. Pelamar umum. Jadi untuk tahun ini ada dua kategori pelamar, yaitu pelamar prioritas dan pelamar umum. Siapa saja yang termasuk pelamar prioritas dan pelamar umum? Kita lihat penjelasan selanjutnya. Pada pasal 5 di sini pelamar prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A terdiri atas A. Pelamar prioritas 1, oke. Kemudian B. Pelamar prioritas 2 dan C. Pelamar prioritas 3. Jadi di sini di pasal 5 dijelaskan bahwa ada 3 prioritas pelamar untuk kategori yang pertama. Pada ayat 2 di pasal yang sama, di sini dijelaskan pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas yang pertama tenaga honorer K2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K JF guru tahun 2021. Kalau Sobat Smart bertanya nilai ambang batas itu apa, inilah yang dimaksud dengan passing grade. Kemudian di bagian B, guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3KJF guru tahun 2021. Kemudian C, lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3KJF guru tahun 2021. Dan D, guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3KJF guru tahun 2021. Dari ayat 2 ini kita bisa simpulkan bahwa untuk pelamar prioritas 1 itu ada 4 kelompok, yaitu tenaga honorer kategori 2, kemudian guru non ASN, lalu lulusan PPG, dan yang terakhir guru swasta. Keempat kategori inilah yang termasuk pelamar prioritas 1 dengan syarat mereka memiliki nilai ambang batas yang telah dipersyaratkan. Selanjutnya di ayat 3, pelamar prioritas 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan tenaga honorer K2. Kalau Sobat Smart bertanya, apa sih bedanya dengan ayat sebelumnya? Di sini tidak disebutkan memiliki nilai ambang batas. Artinya apa? Selama pelamar tersebut merupakan kelompok tenaga honorer K2 dan mungkin nilai ambang batasnya tidak mencapai yang telah dipersyaratkan, maka mereka akan tergolong
ke dalam kelompok pelamar prioritas 2. Kemudian selanjutnya di ayat 4, pelamar prioritas 3, oke, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, merupakan guru non ASN, oke, di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik. Ingat, dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi untuk pelamar prioritas 3 di sini diperuntukkan bagi guru non ASN yang nilainya tidak mencapai ambang batas namun terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Mereka inilah yang tergolong di pelamar prioritas 3. Inilah penjelasan spesifik tentang pelamar prioritas. Bagaimana dengan pelamar umum? Kita lanjut. Di pasal 6 di sini dijelaskan pelamar umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B terdiri atas yang pertama lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian yang kedua, pelamar yang terdaftar di Dapodik. Pertanyaan mungkin muncul kembali dari Sobat Smart, apa perbedaan dari pelamar prioritas dan pelamar umum khususnya untuk lulusan PPG dan pelamar yang terdaftar di Dapodik? Bedanya adalah lulusan PPG yang masuk pada kategori pelamar umum itu adalah lulusan PPG yang tidak memiliki atau tidak mencapai nilai ambang batas, kemudian mereka terdaftar di Dapodik namun masa kerjanya itu kurang dari 3 tahun atau belum mencapai atau mencukupi 3 tahun. Inilah perbedaan dari lulusan PPG dan teman guru yang terdaftar di Dapodik yang masuk kategori pelamar umum dan pelamar prioritas. Bagaimana Sobat Smart? Apakah Sobat Smart telah mengetahui di kategori mana Sobat Smart berada? Untuk pembahasan persyaratan kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.